Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yulana Indasari, mahasiswa dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, akan mempresentasikan tentang konsep pendekatan dan strategi ketahanan pangan. Latar belakang ketahanan pangan yaitu yang pertama, ketidakpastian dan ketidakstabilan produksi pangan nasional tidak otomatis dapat mengandalkan kepada ketersediaan pangan di pasar dunia. Yang kedua, ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Yang ketiga, ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, aksesibilitas atau keterjangkauan, dan stabilitas pengadaannya. Di samping aspek produksi, ketahanan pangan mensyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan, keamanan pangan, serta aspek distribusi. Landasan teori definisi ketahanan pangan yang pertama adalah Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Yang kedua, USAID tahun 1992, yaitu kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif. Yang ketiga, FAO pada tahun 1997, yaitu situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, di mana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Yang keempat, VIVIMS pada tahun 2005, yaitu kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial, dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan seleranya, atau food preference, demi kehidupan yang aktif dan sehat. Yang kelima, Mercy Corps tahun 2007, yaitu keadaan ketika semua pada orang setiap mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap kecukupan pangan, aman, dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan seleranya untuk hidup produktif dan sehat. Pokok pembahasan yang pertama adalah konsep ketahanan pangan yang intinya terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia secara cukup, serta terjaminnya pula setiap individu untuk memperoleh pangan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk dapat hidup sehat dan beraktivitas. Pokok pembahasan yang kedua adalah pendekatan dan strategi ketahanan pangan. Yang pertama, Simatupang 1999 mengungkapkan bahwa pendekatan ketersediaan pangan untuk ketahanan pangan yang diaplikasikan pada kebijakan ketahanan pangan selama Orde Baru oleh pemerintah Indonesia memiliki kelemahan mendasar yang terkait dengan adanya 3 asumsi yang dipakai. Yang pertama adalah kelangkaan pangan secara cepat direfleksikan oleh meningkatnya harga pangan. Yang kedua, harga pangan yang terjangkau cukup dapat menjamin akses semua orang untuk memperoleh pangan yang memadai. 3. Produksi pangan domestik yang cukup atau swasembada merupakan cara yang paling efektif untuk mencapai stabilitas harga pangan dalam negeri dan pada gilirannya mencapai ketahanan pangan. Ketahanan pangan berkelanjutan menurut Simatupang 1999 perlu dibangun dengan memperhatikan 3 perspektif, yaitu yang pertama, prinsip utama program ketahanan pangan harus didasarkan bahwa pangan merupakan hak asasi dan kebutuhan mendasar bagi manusia. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah melindungi, mempertahankan, dan menjamin semua orang untuk memperoleh pangan secara memadai. Yang kedua, ketahanan pangan harus diperlakukan sebagai suatu sistem hierarki, mulai dari tingkat global sampai ketahanan pangan tingkat rumah tangga atau individu. Sistem ketahanan pangan perlu memperhatikan 3 elemen, yaitu yang pertama elemen sistem monitoring dan kewaspadaan dini, yang kedua sistem keamanan sosial, dan yang ketiga adalah sistem jaring pengaman sosial.
Prinsip yang terakhir adalah komponen pendukung dari sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan adalah perlunya peranan strategis dari pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab, pressure group, dan adanya kebebasan pers. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.